Sobat Kabaroto bingung mau cari mobil keren yang bisa diajak buat elegan juga? Nah, ini dia salah satu pilihannya. Di samping gua udah ada Jeep Compass. Sobat Kabaroto, sekarang gua udah bersama salah satu mobil keren nih. Di belakang gua udah ada yang namanya Jeep Compass. Gua akan ajak Sobat Kabaroto untuk ngelihat dan juga lebih kenal lebih dalam lagi sama si Jeep Compass yang ada di belakang gua ini. Nah, mobil yang berkapasitas 1400 cc dengan turbo ini punya tampilan baru di area depan nih Sobat Kabaroto. Gua akan nunjukin ke kalian. Di sini udah ada lampu full LED plus DRL-nya yang keren banget Sobat Kabaroto, dengan embosan tulisan Jeep di dalamnya yang pastinya di sini brandingnya sangat kuat banget ya, karena di setiap sektor Jeep nggak pernah ngelupain brandingan milik mereka. Selain itu di area bawah nih, grillnya di sini ada dua nih Sobat Kabaroto. Yang pertama ada di area tengah yang langsung masuk ke area radiator dalam, dan juga yang ada di bawah ini Sobat Kabaroto. Menurut gua nggak terlalu gede tapi sangat fungsional banget karena langsung diletakkan menghadap radiator langsung. Selain itu ada juga area fascia bawah yang sangat keren banget, dan juga ini udah pasti dilakuin pembaruan oleh Jeep sendiri. Beres dari situ, gua akan coba ajak kalian untuk tengok ke samping sedikit. Gua akan nunjukin ke Sobat Kabaroto bahwasannya Jeep Compass ini disematkan pelek ring 17, 5 palang dan juga two-tone di sini Sobat Kabaroto, yang pastinya menurut gua sangat cocok banget digandeng sama ban dari Turanza satu ini, Bridgestone Sobat Kabaroto. Karena pada dasarnya ini mobil cocok banget untuk diajak jalan santai maupun melewati jalan-jalan yang mulai dari bagus sampai bergelombang. Jadinya kaki-kaki mobil ini digarap sedemikian rupa supaya tetap keren dan juga bisa menghadapi jalanan yang bervariasi. Selain itu, gue di sini akan coba kasih tahu Sobat Kabaroto semua. Selain warna putih dan hitam yang sangat mencolok di area bodi dan area atas, gue akan kasih tahu juga bahwasannya di sini ada unsur-unsur chrome yang melekat pada mobil ini, mulai dari area spion, terus habis itu mulai area rangka kaca di sini. Dan jangan lupa, di sini tetap ada tulisan dari Compass yang menandakan bahwa mobil ini adalah Jeep Compass Sobat Kabaroto. Nah, ada satu hal yang menarik dari spion yang dimiliki oleh Jeep Compass ini Sobat Kabaroto. Bahwasannya di sini ditanamkan dua fitur yang sangat keren, di mana di sini ada blind spot assist. Jadi ketika kalau misalnya Sobat Kabaroto berkendara, terus habis itu ada mobil yang ingin menyalip atau ada sesuatu yang sifatnya menghalangi Sobat Kabaroto dari sisi kanan maupun sisi kiri, nah di sini akan ada tandanya Sobat Kabaroto. Selain itu di sini juga ada yang namanya anti fog nih Sobat Kabaroto. Jadi kaca di sini itu spionnya dijamin nggak akan berembun kalau Sobat Kabaroto sedang berkendara nih. Nah, kita geser sedikit lagi. Selain aksen-aksen chrome, kalau kita bisa lihat di atas, di sini udah ada dua panoramic sunroof dan juga ada roof rail nih Sobat Kabaroto. Dan juga ada antena di area belakang. Cukup menarik banget nih Sobat Kabaroto, bahwasannya kalau mobil Compass nih kalau gue lihat dari samping emang seperti yang gue bilang di awal tadi, dia bisa diajak sangar-sangaran, tapi kalau misalkan dibawa elegannya juga dapat banget. Nah, sekarang gue akan coba ajak kalian untuk lihat area belakangnya nih. Ini dia. Yang menarik dari area belakangnya adalah Sobat Kabaroto wajib tahu, selain lampu-lampunya hampir sama kayak di depan, dimana udah full LED plus DRL, di sini juga disematkan kamera belakang untuk parkir biasa lah Sobat Kabaroto, yang sudah terkoneksi oleh layar infotainment di dalam interior mobil ini. Selain itu, ini dia tulisan limited ini Sobat Kabaroto. Nah, bahwasannya Jeep ini adalah Jeep Compass yang bagian limitednya Sobat Kabaroto, trim limitednya. Jadi udah pasti nggak banyak yang beredar nih. Nah, ada juga yang menarik bahwasannya mobil ini tanpa perlu kita buka menggunakan tuas ataupun dengan tangan, kita bisa menggunakan ini Sobat Kabaroto, yang namanya remote. Jadi remote ini multifungsi banget nih, dimana selain untuk mengunci,
ada juga untuk membuka, tapi ada juga tombol untuk saat kita tap 2 kali di sini dia akan bisa ngebuka. Gua akan coba tes ya. Nah, seperti itu Sobat Kabar Auto. Gua akan coba tutup lagi. Hanya dengan 2 kali klik aja kita akan dipermudah oleh fitur yang ada dalam remote ini, sehingga kita nggak perlu bolak-balik ngebuka lewat depan, walaupun juga bisa dibuka lewat area interior ya, ataupun nggak usah neken-neken tuas lagi yang pastinya bikin kita ribet-ribet. Nah, sekarang setelah kita lihat area belakangnya dan juga tadi gue udah sedikit ngebocorin fitur yang keren dari remote ini, mau tahu kan keseruannya gimana untuk ngelihat area interiornya dan juga fitur-fitur yang ditanamkan ataupun disematkan di area interior dari mobil ini, Jeep Compass Limited. Gua akan coba masuk ke dalam. Let's go. Nah, ini dia Sobat Kabar Auto. Sekarang gua udah ada di area interior dari Jeep Compass Limited 1 ini. Sobat Kabar Auto wajib tahu bahwasannya saat pertama kali gue masuk ke dalam mobil ini, yang pertama kali gue rasakan adalah tampilan menarik dari area kabin depan Jeep Compass Limited ini. Bahwasannya perpaduan kulit berwarna hitam dicampur dengan kulit berwarna, ya gue bisa bilang abu-abu muda, itu sangat keren banget. Seperti yang tadi gue bilang, kesan garang tapi masih masuk juga ke elegannya, dapet banget. Di sini juga ada aksen chrome nih, langsung ngelilingin kayak gini nih area dashboardnya. Selain itu di kisi-kisi AC juga ada aksen chrome seperti ini. Di area dekat pengaturan tombol-tombol pengaturan ini juga ada. Dan juga di tuas untuk membuka pintu ini. Nah, jadi emang di sini perpaduan warna hitam, kulit yang berwarna abu-abu muda, dan juga aksen chrome sangat kaya di area interior dari Jeep Compass Limited ini. Gak usah berlama-lama lagi, gue sekarang akan membahas fitur-fitur apa aja yang gue bisa lihat langsung dan juga yang udah melekat dari si Jeep Compass Limited ini. Yang pertama, dari area trim pintu. Di sebelah kanan gue di sini udah ada pengaturan dari spion bisa dilipat, terus habis itu disetting kanan kirinya. Di sini udah menggunakan knob ya Sobat Kabar Auto, udah pasti modern banget. Seperti biasa di belakangnya ada tombol-tombol untuk jendela, tombol naikin nurunin, auto untuk kunci pintu. Dan ternyata gue menemukan satu hal yang menarik. Ternyata Jeep Compass Limited 1 ini area lampu-lampunya di sini tuh udah support auto lighting ya Sobat Kabar Auto. Jadi tanpa perlu kita nyalain lampu, kalau misalkan kendaraan kita bawa ke area yang gelap mungkin, itu lampu langsung menyala. Sebagai contoh, gue pernah membawa mobil ini saat siang hari, lampu nggak menyala, tapi saat gue melewati terowongan yang lumayan panjang, otomatis kan lumayan gelap tuh. Nah, lampu di situ langsung menyala Sobat Kabar Auto. Yang pastinya di sini harus di setel dulu atau disetting, digeser ke auto. Di sini tombolnya masih menggunakan knob juga nih Sobat Kabar Auto. Dan di sampingnya di sini ada pengaturan leveling dari cahaya lampu. Jadi kan kalau saat kita berkendara itu karena mobil ini terhitung lumayan tinggi lah Sobat Kabar Auto, jadi kita bisa setel bahwa di sini lampunya nggak usah terlalu tinggi lah. Kita mungkin bisa di setel di tengah-tengah aja di nomor 2. Jadi kita tidak mengganggu pengendara yang berlawanan dengan kita nih Sobat Kabar Auto. Karena kan kita sebagai pengendara yang baik harus bisa juga menentukan bahwasannya lampu itu harus diarahkan kemana, ditambah dengan sudah ada fiturnya ini nih yang buat leveling lampu itu Sobat Kabar Auto. Beres dari area samping depan, sekarang gua lagi ada di area kemudi setir nih Sobat Kabar Auto. Setirnya udah dilapis kulit juga, dengan pengaturan udah tilt dan teleskopik juga, tapi masih menggunakan tuas Sobat Kabar Auto yang harus dikunci lagi. Selain itu seperti biasa ada logo Jeep, airbag, ada sedikit aksen chrome nih Sobat Kabar Auto di sekitaran tombol-tombol pengaturan. Dan di sini juga ada tombol untuk angkat telepon. Terus habis itu tombol pengarahan yang settingan ada di depan untuk reject telepon. Terus ada untuk setting-setting segala macam, limiter dan lain sebagainya. Tapi di sini ada yang menarik, bahwasannya ada satu tombol kecil di area kiri tapi di paling pojok kanan. Saat gue pencet, nah dia display dari speed meternya akan berganti-ganti. Nah, ini tampilan seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah,
Nah, di sini ada tampilan informasi mulai dari radio, terus abis itu ada tekanan angin dari ban, terus abis itu ada suhu dari radiator kita Sobat Kabaroto. Emang keren banget deh pokoknya display dari tampilan dashboard dari si Jeep Compass Limited ini. Nah, geser ke samping sedikit, sekarang di samping gua ini udah ada yang namanya layar infotainment. Area pinggiran nih ada juga aksen chrome nih Sobat Kabaroto yang pastinya menambah unsur elegan dari interior mobil ini. Nah, layar infotainment yang berukuran 10,1 inci ini ternyata cukup canggih juga loh Sobat Kabaroto. Karena apa? Gue bisa bilang canggih. Yang pertama, di sini udah semuanya disupport dengan layar sentuh nih saat gue tes misalkan. Nah, di sini udah ada maps juga, navigasi juga, dimana kita bisa tahu posisi kita sekarang ada di mana. Terus habis itu kita bisa nyari juga kita misalkan mau kemana. Nah, selain itu, di sini juga udah support radio, Apple CarPlay, dan juga Android Auto yang pastinya bisa menambah nyaman perjalanan Sobat Kabaroto saat ingin berjalan-jalan menggunakan Jeep Compass Trim Limited 1 ini. Gak cuma itu, ternyata di sini udah ada tuh, udah terkoneksi seperti yang tadi gue bilang. Di sini ada navigasi, di sini juga bisa mengatur pengaturan dari AC nih Sobat Kabaroto. Di sini udah layar sentuh juga. Nah, di situ kita bisa nyetel anginnya juga. Kalau misalkan kurang dingin kita bikin dari misalkan dari 3 ke 4. Terus habis itu dan fitur-fitur AC lainnya. Di sini ada fitur apps juga dan kita bakal balik lagi ke home aja. Karena gua nggak perlu review terlalu dalam mengenai layar entertainment ini karena ini udah cukup canggih banget yang pastinya Sobat Kabaroto bakal dimanjakan banget dengan fitur-fitur yang ada di dalam layar infotainment berukuran 10,1 inci ini. Kita tengok sedikit ke area bawahnya. Di sini ada tombol untuk idle seperti biasa. Di sini juga ada tombol dari traction control supaya anti slip saat hujan. Tombol hazard. Nah, di sini nih. Ini ada park sense nih. Di sini park sense itu tujuannya saat kita mundur ataupun maju. Jadi dia bisa ngingetin kita Sobat Kabaroto saat ada sesuatu yang sifatnya menghalangi area belakang maupun area depan saat kita mau parkir. Di sini ada passenger airbag seperti biasa. Tapi peletakannya menurut gua sangat manis banget Sobat Kabaroto karena dari layar infotainment bawahnya ada tombol-tombol kecil gini, menurut gua cukup manis juga. Di bawahnya ada kisi-kisi AC seperti biasa. Nah, gue perlu jelasin Sobat Kabaroto bahwasannya yang tadi gue bilang selain bisa disetting lewat layar infotainment berukuran 10,1 inci ini dan pastinya layar sentuh, AC mobil ini kan udah dual zone nih. Nah, itu bisa disetel juga lewat bawah sini Sobat Kabaroto, tombol-tombol yang ada di bawah. Di sini ada untuk pengaturan ngecilin gedein suhu kanan kiri karena udah dual zone. Terus habis itu di sini ada mode untuk diarahkan kemana AC dari mobil ini. Gua akan coba arahkan ke wajah aja berhubung di luar sangat panas banget ya Sobat Kabaroto. Makanya kita harus ngebahas interiornya aja nih biar kita sedikit adem. Selain itu di sini juga yang tadi kalau di sini bisa layar sentuh. Nah, di sini ada knob yang bisa mengatur udara dari AC ini mau sekencang apa, maksimal di 7. Yang lain-lainnya seperti biasa. Di sini ada tombol volume. Terus habis itu ini untuk menggeser-geser dari pilihan-pilihan yang ada di layar infotainment. Beres dari area tengah depan, kita sedikit turun lagi. Di sini ada 2 port. Yang pertama port untuk flash disk, yang kedua di atasnya nih untuk Type C Sobat Kabaroto. Nah, yang menariknya adalah di sini udah support wireless charging. Tinggal taruh aja, yang pastinya pastikan dulu HP Sobat Kabaroto semua tuh udah support yang namanya wireless charging. Gitu ya Sobat Kabaroto. Di sini lagi kita lihat nih di area tengah nih dari samping gua ini. Di sini udah ada auto hold parking. Jadi saat kita misalkan gua akan contoh nih Sobat Kabaroto. Gua misalkan dari D gua ingin berhenti. Nah, kalau dari D tadi kan misalkan awalnya tidak nyala kayak gini kan. Tapi saat gua langsung arahin ke P, nah dia langsung auto hold parking ya Sobat Kabaroto. Jadi warna merahnya ini langsung nyala.
Di sini juga ada tuas transmisi yang seperti gue bilang di awal, dia itu udah otomatis dengan 7 percepatan nih Sobat Kabaroto, yang pastinya disupport lagi dengan mesin yang disematkan yaitu 1400 ditambah dengan turbo. Nah, tadi gue udah sedikit coba saat berkendara Sobat Kabaroto, dimana ternyata saat gue coba bawa mobil ini berkendara, tadi kan gue bilang bahwa 1400 plus turbo. Turbonya ini sendiri baru berasa saat mobil ada di RPM 2000 ke atas. Jadi dari 1000 sampai 2000 kurang tuh masih belum berasa. Nah, sedikit delay gitu Sobat Kabaroto. Tapi menurut gua cukup oke lah untuk mobil sekelas dari Jeep Compass Limited 1 ini. Beres dari situ, ini dia. Di sini ada yang namanya cup holder nih. Tapi nggak cuma di sini, ternyata ada di area kanan, kiri, dan juga belakang. Di kiri ada 2, di kanan ada 2. Yang di tengah ini Sobat Kabaroto pastinya bisa memuat saat kita mau naruh barang ataupun botol. Di sini set maksimal 2 nih. Nah, di sini sih penguncinya masih berupa karet ya Sobat Kabaroto. Jadi harusnya sih udah lumayan aman ya, walaupun sedikit masih goyang-goyang. Selain itu di sini ada box penyimpanan yang ya cukup dalam Sobat Kabaroto. Bisa naruh-naruh kartu, receh, dan lain-lain sebagainya. Ya, cukup menarik Sobat Kabaroto untuk area penyimpanan di bagian depan. Di sini juga ada nih, seperti biasa untuk naruh barang-barang, walaupun tidak terlalu banyak. Ya, area kabin depan cukup menarik Sobat Kabaroto. Sekarang gua akan membahas fitur lainnya. Selain beres dari depan, nggak afdol rasanya kalau misalkan tadi di awal gua udah ngucap mobil ini udah ditanamkan yang namanya sunroof. Nah, di manakah tombol-tombol dari untuk mengaplikasikan atau mengoperasikan sunroof ini? Kita sedikit tengok ke atas. Nah, di sini ada tombol dari pengaturan sunroof ini Sobat Kabaroto. Tapi yang pertama harus kita pencet adalah yang di bagian kiri ini. Dengan sekali pencet aja. Nah, sunroofnya udah mulai terlihat nih Sobat Kabaroto. Jadi tadi dia berhenti dulu nih Sobat Kabaroto di tengah sini. Karena apa? Kita bisa setting hanya mau buka setengah aja atau langsung full. Nah, setelah itu kita bisa juga yang versi tiltnya nih, yang angkat nih. Nah, kalau ini biasanya kalau misalkan kita mau menghirup udara segar dari luar tapi nggak terlalu banyak sih, jadi tidak terlalu mengganggu lah dan nggak terlalu bising juga. Tapi kalau misalkan mau dibuka lagi bisa. Nah, jadi emang cocok banget kalau Sobat Kabaroto bawa mobil ini dalam keadaan ya jangan trik-trik banget juga sih kayak siang kayak gini, karena kurang enak juga. Tapi cocoknya kalau misalkan dibawa saat keadaan sejuk, yang pastinya nggak hujan juga. Nah, gua akan balikin lagi seperti keadaan semula karena di luar sangat panas nih Sobat Kabaroto. Oke, selain dari tombol-tombol yang difungsikan untuk sunroof ini, di sini juga ada tombol-tombol untuk lampu nih. Nah, di sini ada tombol-tombol lampu. Nah, ini 3 mode nih. Yang pertama kalau mau nyalain lampu secara berbarengan, terus habis itu di sini untuk matiin. Nah, kalau misalkan tengah ini posisinya, kalau misalkan ada yang pintu terbuka Sobat Kabaroto. Di sini seperti yang tadi gue bilang di awal juga saat gue nge-review area eksteriornya, Jeep Compass Trim Limited ini kan area belakangnya atau dari pintu bagasinya udah bisa dibuka menggunakan remote dengan cara 2 kali klik. Tapi di sini juga bisa dengan 1 sentuhan aja bagasi akan terbuka nih Sobat Kabaroto. Saat udah full terbuka, gue akan kembalikan. Jadi dia ada remindernya gitu Sobat Kabaroto dengan bunyi kayak tadi gitu, kayak bel-bel kecil gitu. Tujuannya ya supaya ngingetin kita bahwa pintu ini udah terbuka atau pintu ini akan menutup gitu. Beres di sini gua akan kasih tahu juga nih kayak mobil-mobil sekarang aja nih Sobat Kabaroto. Kaca tengah ini atau spion tengah ini udah support yang namanya auto dimming. Jadinya saat Sobat Kabaroto
mungkin di jalan tol di saat malam hari pengen nengok ke arah belakang lewat spion tengah ini, Sobat Kabaroto nggak perlu lagi kesilauan dengan lampu dari mobil yang ada di belakang Sobat Kabaroto, karena pada dasarnya auto dimming ini pastinya udah bisa membantu penglihatan kita supaya lebih nyaman. Dan yang menariknya, mobil ini ternyata udah ditanamkan fitur yang namanya auto rain sensing. Jadi saat hujan, wiper akan bekerja secara langsung. Di manakah sensornya? Nah, sensornya ditanam di dalam sini nih Sobat Kabaroto. Dia itu nantinya akan membaca saat hujan udah mulai turun dan membasahi kaca, langsung wipernya akan bekerja secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet lagi ataupun mindah-mindah tuas ini yang ada di kanan ini. Itu dia langsung auto rain sensor gitu Sobat Kabaroto. Nah, berhubung gue udah membahas area kabin depan, gue sekarang akan kasih tahu gimana rasanya kalau misalkan gue jadi penumpang dari Jeep Compass Trim Limited 1 ini. Penasaran? Ikutin gue terus, jangan lupa patangin terus YouTube channel Kabaroto. Sekarang kita akan pindah ke belakang. Let's go. Nah, ini dia Sobat Kabaroto, area belakang dari Jeep Compass Limited. First impression gue cukup lega ya, walaupun gue di sini masih ngerasain nggak terlalu luas area lutut gue sama jok dari pengemudi. Tapi untuk sekelas SUV kayak gini, ini udah cukup luas banget karena area kaki gue masih bisa lumayan leluasa bergerak. Selain itu, penyematan kulit di trim-trim pintu masih hampir sama saja sama area depan. Oh ya Sobat Kabaroto, gue hampir lupa juga bahwa tadi gue ingin menjelaskan, di mobil ini, di Jeep Compass Trim Limited ini disematkan beberapa speaker aktif ansiran dari Alpine Sobat Kabaroto. Jadi saat kita berkendara dengan mobil ini dijamin kita dimanjakan dengan audio dari Alpine nih Sobat Kabaroto. Nah, beres dari tadi ngomongin speaker dan juga masalah kenyamanan di area jok, gue akan membahas fitur-fitur apa aja yang sudah ditanamkan di area belakang ini. Yang pertama, di hadapan gue udah ada AC untuk penumpang belakang yang bisa diarahkan kisi-kisinya nih, mau kanan kiri ataupun tengah sesuai kenyamanan. Selain itu di belakang juga difasilitasi hal yang sama seperti di dashboard depan, yaitu port untuk USB dan juga Type-C nih Sobat Kabaroto. Di bawahnya lagi gue menemukan ada dua kotak ajaib yang pastinya bisa berurusan dengan kelistrikan. Di sini ada 12 volt DC yang pastinya harus ditambah terminal lagi atau port lagi yang bisa dibeli secara terpisah. Dan juga di sebelahnya ada colokan 230 volt AC 150 watt nih Sobat Kabaroto. Nah, di sini bisa Sobat Kabaroto ngecas yang gede-gede kayak laptop ataupun segala jenisnya nih Sobat Kabaroto. Jadi saat kita sebagai penumpang di belakang sangat nyaman banget dan mobilitas kita akan terjaga. Mungkin saat kita sedang mengerjakan deadline sambil melakukan perjalanan, tapi jadi kita bisa sambil ngecas di sini juga nih. Selain itu, nyatanya di area jok belakang ini dari sisi keamanan ada sabuk pengamannya juga Sobat Kabaroto, mulai dari untuk penumpang kiri, kanan dan juga tengah. Selain itu di sini ada juga armrest yang digabungkan dengan cup holder. Ya, saat gue buka di sini armrest digabungkan dengan cup holder yang bisa memuat dua. Gue akan simulasikan seperti ini Sobat Kabaroto. Gue akan ngambil barang yang ada di depan, ditaruh, satu lagi juga ditaruh, set. Nah, oke banget buat mendukung perjalanan jauh untuk Sobat Kabaroto semua saat melakukan trip-trip nyantai bersama keluarga ataupun pasangan maupun kawan-kawan. Di sini bisa ditaruh minuman, terus bisa juga armrestnya difungsikan dan juga kita bisa menikmati perjalanan. Dan tidak ada tambahan apa-apa lagi di belakang seperti pada umumnya. Seatbelt udah gue bahas. Di sini ada sela untuk penyimpanan, biasa untuk buku-buku kecil atau koran. Sekarang gue akan mencoba untuk tengok. Di belakang tuh ada bagasi. Dia bisa muat banyak atau enggak nih Sobat Kabaroto. Karena pada dasarnya SUV 1 ini kan ya, walau SUV itu emang nggak dikenal sebagai mobil yang bisa banyak bawa barang ya, tapi
setidaknya kita coba cek dulu nih ke area belakang. Ikutin terus ya. Yuk Sobat Kabaroto, sekarang gue akan tengok area belakangnya. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu juga bahwasannya selain menggunakan kunci tadi, kunci multifungsi yang diklik 2 kali bisa akan dibuka otomatis, dan juga ada tombol di depan yang bisa dibuka secara otomatis. Di sini juga bisa dibuka menggunakan tuas seperti biasa. Dengan 1 kali pencet aja. Nah, ini dia area bagasi dari Jeep Compass Trim Limited. Sengaja gue letakkan di sini ada beberapa barang supaya gue bisa sedikit simulasikan seberapa luas area belakang bagasi. Ini fungsinya untuk melindungi barang-barang ya Sobat Kabaroto. Jadi saat melewati jalanan yang mungkin kurang baik atau sedikit bergelombang, barang akan tetap aman. Jadi akan diamankan oleh papan ini nih, cover ini. Nah, selain itu gue akan ngebahas juga kalau misalkan ditaruh barang-barang, mungkin gue bisa perkirakan untuk tas berukuran sedang yang gue bawa ini bisa ditaruh sekitar 5. 3 dijajarin ke samping, 2 dijajarin maju mundur gini. Nah, jadi menurut gue pribadi, mobil ini saat digunakan untuk perjalanan santai ataupun perjalanan jauh yang tidak perlu atau tidak membutuhkan barang-barang yang banyak, Jeep Compass Trim Limited ini cocok banget untuk diandalkan Sobat Kabaroto. Dan di area belakangnya, di sini ada kayak untuk ngegantung beberapa barang-barang di kanan kiri, speaker aktif kanan kiri, dan juga di sini ada nih yang namanya port casan juga 12 volt DC Sobat Kabaroto. Seperti bagasi SUV pada umumnya, tidak ada yang spesial, tapi setidaknya sudah cukup mumpuni untuk perjalanan jauh ataupun trip-trip santai. Di sini ada tombol push yang diangkat seperti biasa, ban serep. Oke, segitu dulu aja mengenai area belakang. Sekarang gue akan coba ngerasain impresi berkendara dari Jeep Compass Trim Limited 1 ini. Mau tau keseruannya seperti apa? Gue akan coba mulai dari handling dan juga perihal lain-lainnya. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Oke Sobat Kabaroto, gua sekarang udah ada di dalam mobil dari Jeep Compass Trim Limited. Jadi pada kesempatan kali ini gua akan mencoba impresi tipis-tipis saja nih mengenai mobil satu ini. Berbekal mesin 1400 ditambah dengan turbo dengan penggerak roda depan, mobil ini pada dasarnya gua akan menjelaskan dulu nih untuk masalah konsumsi bahan bakarnya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya untuk pemakaian dalam kota dan juga luar kota ini berbeda Sobat Kabaroto. Kemarin gue sempat tes juga. Saat pemakaian dalam kota itu konsumsi bahan bakarnya kurang lebih gue hitung 1:10,2 liter. Sedangkan untuk pemakaian luar kota, tapi dengan catatan gue tol to tol ya, itu gue mencatat bahan bakar yang dihabiskan 1:14,7 liter Sobat Kabaroto. Jadi ya masih terhitung efisien lah untuk mesin 1400 ditambah dengan turbo ini. Nah, gue juga akan ngetes nih Sobat Kabaroto. Selain dari masalah konsumsi bahan bakarnya, gue akan ngetes perihal gimana sih handling dari mobil ini sendiri. Apakah di tikungan ntar bakal limbung atau enggak. Terus habis itu bagaimana dengan kaki-kakinya dan suspensinya seperti apa. Cuma yang paling mudah dulu deh, gue akan ngejelasin awalnya. Masalah kekedapan. Jadi gue sendiri merasakan saat gue ada di area kabin dari Jeep Compass Limited ini, gue merasa bahwa kekedapannya cukup baik ya Sobat Kabaroto, layaknya mobil-mobil premium lainnya yang mengutamakan kenyamanan berkendara bagi si pengendara itu sendiri, sehingga kekedapan dari mobil ini cukup terjaga dengan baik Sobat Kabaroto. Saat gue tadi tes di jalan raya pun, gue merasa bahwa
suara bising dari kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar gua maupun suara situasi yang ada di luar itu tidak masuk ke area dalam. Masuk sih masuk, tapi maksudnya nggak berisik banget gitu Sobat Kabaroto. Jadi untuk segi kekedapan itu sangat nice lah pokoknya. Tadi gua udah mulai ngebahas masalah kekedapan, terus habis itu masalah konsumsi bahan bakar dari Jeep Compass Limited ini. Sekarang gua akan coba ngerasain tenaga dari mobil ini, karena pada dasarnya berdasarkan data yang dituliskan atau yang dilampirkan oleh Jeep sendiri, bahwa Jeep Compass Stream Limited ini torsinya adalah 163 HP pada RPM 5500. Nah, sekarang gua akan bejak mobil ini. Nah, Sobat Kabaroto, barusan gue habis ngebejek sampai RPM sekitar 4000-an, tapi gue akan coba lagi nih sampai di RPM 5000. Tenaganya cukup berasa Sobat Kabaroto, tapi gue sedikit merasakan ada delay saat di RPM awal, saat di RPM 1000 sampai 2000 awal, karena turbonya baru main di 2000 ke atas Sobat Kabaroto, sehingga gue merasakan sedikit kayak ada delaynya gitu. Tapi masih terhitung baik lah untuk mobil berkapasitas 1400 dengan tambahan turbo. Beres mengenai masalah impresi gue habis ngebejak mobil ini tadi. Sekarang gue akan coba ngetes suspensinya. Gue akan coba bawa mobil ini di jalan yang menikung, apakah suspensinya limbung atau tidak. Gue akan coba mainin di kecepatan sekitar stabil 30 km per jam. Oke Sobat Kabaroto, ternyata suspensi dari mobil Jeep Compass yang limited ini cukup baik, karena dia saat gue bawa dalam kecepatan 30 km per jam, gue tidak merasakan adanya limbung dari mobil ini. Setelah tadi, gue akan coba ngajak si Jeep Compass ini untuk main ke jalanan yang sedikit bergelombang lah, jalanan yang tidak halus gitu. Karena gue pengen coba apakah suspensinya ini main dengan baik atau enggak. Sekarang di depan gue ada jalanan yang rada geradakan ya, atau bergelombang. Nah, itu barusan Sobat Kabaroto. Nih, ada lagi nih. Nah, gue ngerasain bahwa untuk yang jalanan hancurnya nggak terlalu parah, itu suspensinya masih bermain dengan baik ya, dan juga stabil, karena nggak sampai parah banget gitu loh. Cuma gue akan ngetes juga nih, sekiranya kalau misalkan ini kita bawa ke jalanan yang ada speed bumpnya dan juga ada polisi tidur yang agak tinggi. Yuk Sobat Kabaroto, gua sekarang udah dapat jalanan yang di sini sih jatuhnya bukan berlubang, tapi tambalannya lumayan nih. Nah, ini sekarang gua lagi ada di barusan gua ngerasain tuh Sobat Kabaroto, di depan gua ada polisi tidur, tapi suspensinya masih cukup bermain dengan baik ya. Polisi tidurnya tadi padahal lumayan tinggi loh. Sekarang yang lagi gua lewatin ada jalanan yang ditambah-tambah gitu Sobat Kabaroto, jadi tidak halus. Nah, tuh. Suspensi Jeep Compass Stream Limited ini gue rasakan cukup baik, karena dia ribonnya cukup halus ya Sobat Kabaroto, jadi nggak langsung ngebalikin gitu. Dia masih nahan dulu, ngebuka dikit-dikit saat kita ada di jalanan yang bergelombang ataupun kita habis nerpa jalanan yang berlubang, termasuk polisi tidur. Sekarang gue akan coba ngetes selanjutnya untuk ngejajal mobil ini ngelewatin speed bump. Ya Sobat Kabaroto, di depan gue sekarang udah ada speed bump. Kita akan merasakan suspensi dari Jeep ini. Nah tuh, sangat baik sekali ya kerja dari suspensi Jeep Compass Stream Limited ini Sobat Kabaroto. Coba kalau dalam keadaan pelan. Untuk sekelas Jeep sangat nyaman Sobat Kabaroto. Dan gue tidak merasakan permainan shock yang langsung membal-membal banget gitu, enggak. Tapi di sini kayak enak aja gitu Sobat Kabaroto rasanya. Jadi
Dia ribbonnya masih dirilisnya sedikit-sedikit, nggak langsung dipentalin secara langsung gitu. Nice, Jeep Compass Trim Limited. Suspensinya oke. Oke, jadi gue udah ulas area luar sampai dalam dari Jeep Compass Trim Limited ini, sekaligus gue udah ngetest drive dari mobil ini Sobat Kabaroto. Yang jelas mobil ini sangat nyaman banget untuk sekelas SUV. Jeep Compass Limited ini interiornya kaya akan fitur, sangat nyaman, dan juga saat gue melakukan uji berkendara, saat di dalam gue ngerasa interiornya cukup kedap, layaknya mobil-mobil premium. Saat gue bawa berkendara, di tikungan tidak merasakan limbung ataupun sejenisnya, dan juga dari segi handling cukup nyaman, dan yang paling penting suspensinya sudah cukup baik Sobat Kabaroto. Saat dibawa di jalanan bergelombang, mobil ini sudah cukup baik dikarenakan kaki-kaki dari mobil ini untuk sekelas SUV udah top banget. Jadi yang jelas mobil ini worth it banget untuk dipilih oleh Sobat Kabaroto. Oke Sobat Kabaroto, segitu dulu aja review gue mengenai Jeep Compass Trim Limited kali ini. Kira-kira apa lagi nih mobil sejenis ini atau mungkin mobil lainnya yang Sobat Kabaroto mau kita review? Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Gue Dion pamit undur diri, pantengin terus di next episode. See you!